Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 33. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai dynamic routing OSPF. Nah, yang pertama di sini kita setup topologi 2 router dulu ya. Kita masukkan 2 router dan juga 2 PC. Terus kita hubungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Nah, kita jabarkan dulu IP-nya. Untuk di PC1 ini adalah 192.168.1.2/24 dan di gig 01 router 1 IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Terus untuk di PC2 adalah 192.168.2.2/24 dan di gig 01 router 2 adalah 192.168.2.1/24. Terus yang di gig 00 ini di router 1 itu adalah 10.1/24 dan di gig 00 router 2 adalah 10.2/24. Sekarang kita langsung konfigurasi IP-nya di router. Kita masuk ke router 1. Di router 1 ini kita no shutdown-kan dulu. Yang di gig 00 dan di gig 01. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, terus no shutdown. Sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 ini adalah 10.1 dan di gig 01 ini adalah 192.168.1.1. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP address itu 10.10.10.1 dan kita masukkan subnet masknya. Nah, terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya kita masukkan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya. Oke, ini untuk di router 1 ya. Sekarang kita ke router 2. Di router 2 ini untuk gig 00 yaitu 10.2 dan di gig 01 adalah 2.1 00 sampai 1 no shutdown. Kita aktifkan dulu ya. Kita ke interface gig 00 terus masukkan IP address-nya 10.10.2 dan subnet masknya. Sekarang kita ke interface gig 01 terus IP address-nya 192.168.2.1 dan subnet masknya. Selesai. Sekarang kita setting IP di PC-PC-nya. Kita masuk ke PC1 IP configuration. Di sini IP-nya adalah 192.168.1.2 dan subnet masknya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Terus kita ke PC2. IP-nya adalah 192.168.2.2. Subnet masknya kita juga masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Selesai. Ini untuk peng-setup topologi 2 routernya. Sekarang langsung saja kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing OSPF itu kita ketikkan router OSPF. Di sini kita tanda tanya dulu ya. Nah, sebelumnya untuk EIGRP itu kan kita menggunakan Autonomous Number System ya. Nah, untuk di routing OSPF ini kita menggunakan proses ID. Jadi EIGRP itu kan routernya harus sama. Misalkan di router 1 konfigurasi EIGRP-nya itu kan 10. Nah, di router lainnya juga harus 10. Untuk di proses ID ini kita bebas untuk numbernya berapa saja. Misalkan di sini kita menggunakan satu router OSPF. Terus misalnya di sini kita menggunakan satu router OSPF 1. Nah, terus setelah ini kita akan mengadvertiskan yaitu network. Di router 1 itu ada 10.0. Nah, untuk di dynamic routing itu kan seperti ini.
network 10.10.0. Terus langsung kita enter ya. Nah, untuk di OSPF ini belum beres ya. Kita coba tanda tanya lagi. Di sini kita harus masukkan wildcard batch-nya atau juga bisa sebut wildcard max. Untuk mencari itu adalah misalkan di sini kita menggunakan prefix 24, itu artinya subnet masknya adalah 255.255.255.0. Terus untuk mencari wildcard base-nya itu yaitu 255.255.255.255. Terus kita kurangi dengan prefixnya. Dalam hal ini kita menggunakan prefix /24, artinya adalah 255 dikurangi dan subnet masknya yang prefix 24 adalah 255.255.255.0. Nah, ini dikurangi ya, hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, jadi untuk wildcard base itu adalah 0.0.0.255. Begitu ya untuk mencari wildcard batch-nya. Sekarang kita masuk ke router 1 lagi. Terus kita masukkan 0.0.0.255. Terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus mengetikkan area. Kita tanda tanya lagi. Terus di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya yaitu dari 0 sampai 429496295. Di sini kita bebas ya mau menggunakan areanya. Namun untuk OSPF awal-awal kita harus memasukkan area ID-nya adalah 0. Seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF atau mengadvertiskan networknya. Ini adalah untuk yang network 10.0. Sekarang kita ke network 192.168.1.0. Terus kita masukkan. Di sini sama, kita menggunakan prefix 24. Jadi 0.0.0.255. Kemudian kita masukkan area 0. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router 2. Router OSPF. Kita tanda tanya lagi. Di sini bebas ya, untuk proses ID-nya kita tidak perlu sama dengan router 1. Misalkan untuk router 2 ini kita pakai router OSPF 2. Kita enter. Sekarang kita advertiskan networknya. Network 10.0 kita masukkan. Terus 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Terus ke network 192.168.2.0 kita masukkan juga. Nah, di sini ada peringatan ya bahwa gig 00 atau IP 1.1 ini adalah networknya yang asalnya loading menjadi full. Kita lanjut, kita masukkan network 192.168.2.0. Terus kita masukkan 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Oke, kita cek. Jadi untuk full ini artinya up ya. Kita coba cek. Do so OSPF. Bisa dilihat di sini ada IP networknya yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP yang di router 1. Kita coba cek juga di router satunya. Di sini juga ada peringatan ya bahwa IP 2.1 ini adalah networknya yang asalnya dari loading menjadi full, atau full ini artinya adalah up. Kita coba cek juga do SPF network. Nah, di sini juga ada 192.168.2.1 dengan jalurnya adalah 10.2. Kita coba cek juga untuk tabel routingnya. Do so IP route. Sekarang ini ada O ya, artinya untuk O ini adalah OSPF dengan IP 192.168.2.0 yang terhubung lewat jalur 10.2. Sekarang kita coba cek. Kita coba kirimkan paket dari PC ke PC. Dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal file. Kita coba lagi. Sukses ya. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF pada dua router. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu router lagi ya.
Terus nanti kita akan mengkonfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita coba tambahkan lagi satu router. Kita hapus dulu. Terus kita tambahkan juga satu PC dan kita konekkan router 3 ke router 2. Terus dari router 3 ke PC 3. Kemudian untuk IP-nya untuk di PC 3 ini adalah 192.168.3.2/24. Terus di gig 01 adalah 192.168.3.1/24. Kemudian untuk di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.2/24 dan di gig 02 di router 2 adalah 20.1/24. Sekarang kita konfigurasi IP address-nya ya. Kita ke router 2. Di router 2 ini menambahkan IP 20.1, interface gig 02. Kemudian kita nyalakan dulu no shutdown. Terus kita masukkan IP address-nya 20.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai di router 2. Sekarang kita ke router 3. Di sini untuk gig 00 sampai 01 kita aktifkan juga ya. Interface range 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Sekarang kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya yaitu 20.1 dan subnet mask-nya. Terus kita ke interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.3.1. Kita masukkan juga subnet mask-nya. Nah, selesai. Sekarang kita setting IP di PC. IP-nya adalah 192.168.3.2. Subnet mask-nya kita masukkan. Dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Nah, langsung saja sekarang kita konfigurasikan dynamic routing OSPF-nya. Karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita masuk ke router 2, router OSPF 2. Kemudian kita advertise-kan, yaitu network 20.0. Terus kita masukkan record bus-nya karena di sini juga masih sama ya. Prefix-nya itu 24. Jadi 000255 dan kita masukkan area 0. Selesai. Sekarang kita ke router 3, router OSPF 3 misalnya ya. Kita sesuaikan dengan routernya misalkan. Terus kita enter. Terus kita advertise-kan network-nya yaitu network 20.0 di gig 00 ini 20.0 ya. Dan di gig 01 ini ada 3.0. Terus kita masukkan 000255 dan masukkan area 0. Terus kita ke network 192.168.3.0 terus 000255. Nah, di sini juga dapat peringatan ya bahwa IP 2.1 ini adalah network-nya berasal dari loading dan menjadi full atau up ya. Artinya kita lanjut masukkan yang network 192.168.3.0 ini, kita masukkan 000255 dan kita masukkan area 0. Kita cek do show OSPF network. Nah, di sini untuk network atau IP 2.1 ini sudah full ya. Kita cek juga untuk tabel routingnya. Do show IP route. Bisa dilihat ya, sekarang O-nya itu ada 3, yaitu ada 10.0, kemudian ada 1.0 dan 2.0. Kita bisa cek untuk kirimkan paket lagi dari PC 3 ke PC 1. Sukses ya. Terus dari PC 3 ke PC 2. Sukses juga. Oke, ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF di 3 router ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba masukkan switch dan juga membuat VLAN 10 dan 20 ya. Kita tambahkan satu switch di sini ya. Terus kita tambahkan 2 PC dan kita konekkan dari switch ke router. Kemudian switch ke PC 4 dan PC 5. Nah, untuk IP-nya untuk di PC 4 ini adalah 192.168.4.2/24. Dan di PC 5 adalah 192.168.5.2/24. Terus di gig 02 di router 3 ini adalah 30.1/24. Oke, langsung saja pertama kita konfigurasi terangnya dulu ya.
ini agar terhubung ke routernya. Di sini adalah FA01 untuk konfigurasi terangnya. Interface FA01. Kemudian switchboard mode terang. Kemudian kita akan buat VLAN-nya ya. Misalnya ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Terus kita masukkan untuk portnya. Jadi untuk PC 4 ini misalkan akan menjadi VLAN 10 dan PC 5 akan menjadi VLAN 20. Di sini untuk PC 4 ini adalah FA02 dan PC 5 itu FA03. Kita masuk ke interface FA02, switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 10. Sekarang kita ke interface FA03, switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 20. Selesai ini untuk membuat VLAN-nya ya. Sekarang kita ke router. Di router ini kita no shutdown-kan dulu ya di gig interface gig 02, terus no shutdown, dan kita bikin IP address-nya di gig 02 itu adalah 30.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita akan konfigurasi interface untuk VLAN-nya ya. Langsung saja kita ke interface gig 02.10, kemudian encapsulation .1Q10. Artinya gig ini akan masuk pada VLAN 10 ya, dan IP address-nya untuk VLAN 10 atau PC 4 tadi adalah 192.168.4.1, dan kita masukkan juga subnet mask-nya. Oke, kita ke interface gig 02.20. Setelah itu encapsulation.1Q20 dan IP address-nya adalah 192.168.5.1. Submask-nya juga kita masukkan. Selesai, sekarang kita konfigurasi IP-nya di PC-nya. Kita masuk ke PC 4. Terus IP-nya adalah 192.168.4.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan default kodenya adalah 192.168.4.1. Terus kita ke PC 5. IP-nya adalah 192.168.5.2 dan subnet mask-nya kita masukkan juga. Default kodenya adalah 192.168.5.1. Oke, selesai ini untuk meng-setup topologi menambahkan VLAN. Selanjutnya kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi di router 3. Di sini kita akan mengkonfigurasi di router 3 ya. Kita masuk ke router 3, terus router OSPF 3. Terus kita after test kan, yaitu network 30.0. Kita masukkan 000.255 dan area 0. Terus network 192.168.4.0. Setelah itu 000.255 dan areanya adalah 0. Itu tadi untuk di VLAN 10 ya. Sekarang kita ke VLAN 20 yaitu network 192.168.5.0. Terus 000.255 dan areanya adalah 0. Sekarang kita coba cek tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini sudah banyak ya. Kita lihat lagi. Di sini juga sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Kita coba cek juga di router 2-nya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 5.0 dan 4.0. Kita cek juga di router pertama. Do show IP route. Di router pertama ini juga sudah ada 4.0 dan juga 5.0 ya. Selanjutnya kita coba cek untuk mengirimkan paket. Misalkan dari PC 4 ke PC 1. Sukses. Terus dari PC 5 ke PC 2. Kita coba juga dari PC 4 ke PC 2. Terus ke PC 2 kita juga cek sukses juga. Terus dari PC 1 ke PC 5 dan sukses juga ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Sudah sukses untuk konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Selanjutnya kita akan belajar OSPF multi area. Nah, tahu ya bahwa untuk konfigurasi OSPF itu kita masuk ke network, misalnya 20.0 dan kita masukkan wildcard base-nya dan area 0. Nah, area 0 ini akan kita ganti angkanya. Jadi untuk area itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan untuk yang di router 3 ini akan menjadi area pertama dan untuk yang di router 1 ini akan menjadi area 0. Terus untuk yang router kedua ini akan terbagi yaitu
sebagian ke area 0 dan sebagian ke area 1. Kalau misalkan kita mau tambahkan lagi untuk di router 2 ini menjadi area 2 itu tidak bisa ya. Karena area 1 dan area 2 itu harus terhubung dengan area 0. Kita coba gambarkan ya. Jadi untuk di sini itu adalah area 0 dan di sini itu adalah menjadi area pertama. Nah, untuk di router 1 ini kita tidak perlu mengkonfigurasikan lagi karena di sini sudah masuk pada area 0. Kita bisa cek, kita coba cek ya. Kita spasi. Nah, di sini di router OSPF 1 itu areanya itu sudah menjadi area 0 ya. Berarti di router 1 ini tidak perlu konfigurasi lagi. Nah, untuk di router 2 ini untuk PC 2 akan menjadi ke area pertama ya. Berarti kita harus mengganti konfigurasi areanya di gig 02 dan di gig 01 karena sebelumnya kita konfigurasi areanya adalah area 0 dan untuk di gig 00 ini akan menjadi area 0 ya. Karena gig 00 itu menjadi penghubung antara area 0 dan area 1. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasikan ke router dulu. Kita cek dulu spasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk network 20.0 ini areanya 0. Nah, area 0 ini akan kita ganti menjadi area 1. Sebelum menggantinya, kita harus menghapus area 0 ini dulu ya. Kita kopikan, terus kita masuk ke router OSPF 2. Kemudian kita ketikkan no dan kita pastekan. Jika ke menu ini artinya menghapus network yang ini. Terus kita kopikan lagi. Terus kita pastikan lagi. Intinya kita ubah areanya menjadi 1. Selesai. Ini untuk di router 2. Sekarang kita ke router ketiga. Caranya sama seperti tadi. Kita cek dulu. Spasi. Nah, di router 3 ini kita akan mengubah semuanya menjadi area 1. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita hapus dulu ya. Kita masuk ke router OSPF 3. Kemudian no network 20.0 enter. Terus kita kopikan lagi. Terus kita pastekan lagi. Caranya sama ya. Kita hapus dulu semuanya. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan lagi dan ubah areanya menjadi 1. Kita pastekan lagi. Ini adalah network 5.0 dan areanya kita ganti menjadi area 1. Terus untuk yang 4.0 kita kopikan, terus kita pastekan dan areanya kita ubah menjadi 1. Nah, ini kita lanjut sampai akhir. Intinya ganti areanya menjadi 1 ya. Selesai. Sekarang kita coba cek. Spasi. Nah, bisa dilihat ya di sini areanya sudah menjadi area 1 semua, artinya ini sekarang sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek juga untuk tabel routingnya, do show IP route. Nah, sekarang ada yang namanya AI. Untuk AI ini artinya adalah OSPF interarea ya. Di router 3 ini ada 10.0 yaitu yang di area 0 dan juga ada 1.0 itu juga di area 0 ya. Kita coba lihat di router 2, do show IP route. Nah, jadi untuk di router kedua itu tidak ada inter area karena di router kedua ini adalah penghubung area 1 dan area 0. Jadi di sini tidak ada OSPF inter areanya. Kita cek ke router pertama, do show IP route. Nah, di router 1 ini ada AI atau OSPF inter area yang 20.0, kemudian 30.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan juga 5.0. Ini adalah yang area 1 ya. Sekarang kita coba pengecekan, kita kirim paket ya. Kita cek dari PC 1 ke PC 2. Oke. Sukses. Kita juga dari PC 1 ke PC 3. Awal-awal emang failed, tapi di sini langsung sukses. Terus kita coba lagi dan sukses juga. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF multi area.
Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.